Kaget dong. Mata makin bening. Karena mungkin gak dikasih long tray sama yang di atas kali ya. Kalau long tray pasti gue bandel banget. SS. Sarjana Sastra. Screenshot. Pemikiran orang tua. Tabrakan banget. Harus dikain. Lagi joget ada yang ngeludak karena muka gue bau banget. Nah dari situ gue gak ikut lagi. Jadi ahoy, assalamualaikum. Gue sekarang lagi sama, kenal gak ya gue? Gue lagi sama drummer gue sendiri. Gue pengen tanya, gimana sih cerita dia bermain musik? Kenapa dia jadi anak band cafe? Kenapa dia bla 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 bla? Ntar gue coba tanya-tanya dulu. Sekarang gue langsung aja pengen kenalin. Nama lu siapa, Bray? Madi. Madi Dramis. Drummer Amis. Drummer Amis. Oke, Madi, gue pengen tahu lu ngeband dari kapan sih? Awal gue ngeband sih Dari sebenarnya- iseng-iseng. Iya dari iseng-iseng dari gue SMA tuh gue kan sama sekali nggak tahu alat musik ya. Terus akhirnya gue diajakin lah sama teman-teman SMA gue ke studio di bilangan Utan Kayu, namanya studio Aries. Kan gue kan SMA di 22. SMA Masih ada tuh, 22. videonya masih ada. Kayaknya sih udah udah almarhum deh kayaknya. Kurang tahu juga, udah lama juga nggak kesana. Udah dong. Oke, ini Leon. Oke, terus juga diajakin, gue udah pede aja sih, maksudnya gue nggak bisa main alat tapi gue pengen banget ngeliat orang ngeband gitu loh kayak gimana sih. Udah gue ikut lah. Itu lu SMA. Satu. Habis gitu lu langsung main drum apa? Gimana lu ceritanya? Ceritanya gue pas masuk kan gue nggak bisa alat itu ya sama sekali ya. Akhirnya pas gue ngeliat anak-anak nih pada main drum, pada main band, gue terpaku sama alat musik drum. Nah, kan gue pernah di rumah tuh cuman pakai tangan doang sih, tangan ngikutin lagu-lagu gitu. Tapi gue cobain deh di alat musik drum. Pas gue cobain, lagu pertama yang gue bisa Apa tuh? lagunya Kirana Jamah Aku dari Jawa. Dan gue alhamdulillah udah bisa misahin tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Itulah awalnya. Terus teman-teman gue bilang, nah lu bisa main drum, udah lu jadi drummer gue. Dan dari situ gue jadi drummer. Jadi awalnya lu pengen jadi anak band dan lu nggak tahu mau main alat musik apa. Cuman bisa kalau nggak nyanyi Melayu ya main drum lah. Yang paling tertarik lu langsung ke drum. Dan pas lu cobain langsung bisa. Itu doang lagunya. Iya, tapi bisa yang lain. Disuruh ngulikin lagu-lagu Iya. kayak lagu-lagu yang awal lah, kayak gampang kayak lagu Creep gitu. Itu langsung bisa juga. Berarti lu SMA udah tuh jadi drummer tuh. Jadi drummer. Terus akhirnya gue minta ke bokap kursusin drum dong biar makin makin tau lah ketukan gimana. Ya, akhirnya dikursusin lah sama bokap, didukung lah, dimasukin ke Chicks Musik Pemuda. Chicks Musik, legend tuh. Legend. Dan guru gue juga legend, Abah Osafudu. Bah Gue seband tapi gue jarang-jarang ngobrol kayak gini tuh, jarang cerita paling ceritanya job, event gitu-gitu. Ini gue pengen gali-gali aja. Dari SMA lu langsung ke kafe, main di kafe apa gimana? Dari SMA ya gue ikut kayak pensi gitu aja dulu dari awal. Lu mainin lagu apa aja berarti? Kayak lagu-lagu, gue lebih tertarik ke lagu-lagu indies sih. Indies. Lagu-lagu Polem gini, polem. Terus ngeband itu gue juga sempet melalang buana deh ke lagu-lagu kayak coba lagu-lagu punk. Terus makanya kita ikutin kayak ada
komunitas punk gitu loh. Kita ikutan. Nah itu cerita lucu kenapa gue nggak di punk. Gue udah tahu tapi ceritanya biar Jadi lu semua pada tahu. gue dari kan Indis kan gue coba teman gue ada ikut ke komunitas punk, gue ikutlah ke suatu tempat kayak di stadion lah, di dalam indoor. Nah itu gue ikut-ikutan gaya-gaya pogo gitulah di lagu, tapi pas di tengah-tengah lagu gitu loh, lagi asik-asiknya joget. Ya mungkin karena kebiasaan ya kalau anak-anak punk itu sambil ngeludah ya gitu. Jadi pas gue lagi joget ada yang ngeludah kena muka gue bau banget. Nah dari situ gue gak ikut lagi. Jadi gue langsung ke dia pensiun dini tuh jadi anak punk. Karena diludahin. dan benar bau banget itu. Lu berapa lama main di pensi gitu? Ada setahun 2 tahun? Ya setahun 2 tahun lah. Akhirnya gue sama temen SMA gue ketemulah sama namanya band C29 tuh. Ya termasuk si teman kita juga Jajang Bass. C29 nama bandnya, sama gitarisnya Indra Mulyo. Dia sekarang session playernya Abdul and Coffee Theory. Suka dipakai juga sama Tompi. Nah, tuh dia itu tuh. Berarti titik awal. Nah ini yang paling penting guys. Titik awal lu main di cafe itu di sana. Itu tahun berapa tuh, Bray? Aduh, itu sekitar tahun 1999 2000-an lah. 2000 anjing. Tua ya gue. Tahun 2000 lu udah ngapain? Iya, jadi gue intinya gue disuruh ikut sama Indra C29. Indra si Iman nih abangnya Iman. Goman. Gue suruh ikut, terus gue ngejam lah lagu pertama tuh, lagunya itu kursus udah sambil jalan tuh? Udah sambil jalan. Gue suruh ngejam lagu kayak apa sih namanya, I'm Not Survivor. Oh, Destiny Child itu lagu Destiny Child. Terus akhirnya manajernya suka gitu loh, nanya gue, lu punya band gak gitu loh. Ya udah gue garap. Iya. Tahun 2000 tuh kalau yang belum tahu, tahun 2000 awal tuh R&B lagi ngetop-ngetopnya guys. Ya. Jadi kalau sekarang ngetop lagi, mungkin Madi udah ngalamin dulu. Ya, tahun 2000-an udah. Band favorit gue waktu main-main R&B-an tuh ya itu T5, Bang Paul. Band lu keren waktu itu. Terus Ian, gue kenal lu kan, lu kembar nih udah ya. Kembaran lu juga main di kafe juga. Main di kafe juga. Itu pertama kali gue ngeband sama dia. Oh, lu seband sama Mono. C29. Bukan. Apa dong? Busy Band. Kenapa namanya Busy? Pakai Z. B.ZI, busy. Tapi kalau dibacakan, kalau bahasa Inggris kan busy, sibuk ya. Jadi kita berdoa, kita berdoa biar band kita sibuk. Tapi sibuk nggak ada jawabnya. Mono, semoga lu nonton video ini, Mono. Iya. Dia pensiun dini jadi PNS. Gitu. Dia udah sadar duluan. Jadi dia disuruh sama istrinya yang sekarang. Istrinya yang sekarang. Iya. Berarti dulu masih pacaran gitu loh. Kalimat tuh harus dipertegas, bro. Iya, gitu. Istrinya yang sekarang berarti istrinya yang lama ada. Nggak ada. Jadi ya gitu, disuruh pensiun dini, Mono akhirnya jadi PNS. Dia lulus kuliah, gue kagak. Gue lulus baru kemarin tahun 2022 gue baru. Tuh ada ceritanya. Oke. Kenapa lu udah tua malah lu kuliah lagi? Siap. Jadi lu awal-awal lu main di kafe, lu sambil kuliah tuh? Ceritanya awal. Iya, sambil kuliah. Sambil kuliah, ya gitu, karena udah keenakan dapat duit ya. Kadang-kadang ya itu kuliah udah saatnya mulai, gue cuti mulu. Keenakan cuti. Akhirnya bablas kuliahnya. Oke, berarti kuliah lu sempet terbengkalai lah ya di kafe. Itu tuh awal 2000 berarti ya? Ya sekitar udah lumayan lama juga sih, 2007. Kuliah 2007. Berarti lu sebelumnya udah main kafe dulu baru kuliah. Kuliah. Gokil guys, tahun 2000 tuh guys. Tapi yang gue pengen tanya tuh sebenarnya fase si lu main di kafe dan lu jadi musisi kafe itu sebagai pilihan hidup lu, itu yang pengen gue tahu. Kan
orang tua dulu lu tahu sendiri lah, semuanya pasti mikirnya sekolah, kuliah, kerja. Itu anak paling berbakti itu yang seperti itu. Itu pola pendidikan zaman dulu. Sedangkan kenapa di channel ini gue ajakin teman-teman gue, karena kebanyakan mereka memilih jalan hidup yang berbeda dikit. Sama aja nyari duit tapi dunianya dunia malu. Betul. Nah, gue pengen titik awalnya lu yakin ini kayak jalan hidup gue deh. Pak, jadi anak band cafe kayaknya jalan hidup gue deh. Ya. Titik awalnya banget apa? Ya itu gajinya lumayan gede daripada manajer. Kalau gue hitung-hitung sebulan bisa di atas 5 juta gitu loh, zaman dulu ya. Zaman dulu. Kalau pas gue juga gabung waktu sama band zaman dulu lah, Magenta lah, itu kita sampai event ya kaget lah di tahun segitu 2000 berapa ya? Ya 2005 2006 satu orang 1 juta. Anjing, tahun Terus, 2000 awal. Iya 2005 2006 1 juta terus Itu gede banget. sampai gue bisa keluar negeri pertama kali sama band Magenta itu sampai 3 kali ya. Ya itu bayarnya 2 kali lipat dari itu sampai 2,5 gitu loh. Berarti dia termasuk dulunya punya band mahal. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah sih. Kita sudah cerita dulu cerita zaman dulu. Oh. Karena sekarang dia jadi drummer gua. Iya. Nah dulu tuh lu berarti ngerasain enakan main di kafe, terus lu mikir kerja kan ntar aja lah gitu. Iya kan kalau kerja kan kita lihat kan bisa dari pagi ya, kita berangkat pagi tuh kita mesti bangun jam 5, jam 6 baru jalan, nyampe kantor jam 7, jam 8, terus sampai sore kan nggak worth it juga sih, capek banget kan pasti kan. Sedangkan kalau ngafe kan kita hitung-hitunglah dari rumah tuh. Ya? Nah, dari rumah jam 7 lah. jam 7 ya, kita main jam 9, terus cuman 2 set ya misalnya. 10, 11, jam 12 kelar. 1 kelar. Jadi ya cuman waktu kerja kita cuma 3 atau 4 jam doang gitu. Iya. Itu. Bener. Tapi balik lagi ya, ini adalah pilihan hidup. Jadi mungkin ada yang berpikir kantor better, ya nggak apa-apa, itu juga jalan hidup lu juga. Cuman kebetulan nih temen gue, Madi, jalan hidupnya yang lagi dia ceritain. Jadi dia lebih pilih kenapa dia jadi musisi kafe karena pertimbangan dia seperti itu. Nah, yang gue pengen tanya, lu tabrakan gak sih sama pemikiran orang tua? Tabrakan banget. Harus dikain dong. Iya, Tabrakannya apa? Iya, sampai ya bokap sampai ngediemin gitu. Nyokap maksudnya ya udahlah terserah lu lah. Kan nggak mungkin juga kan gue udah segede ini dipukilin sama bokap. Udah jalan hidup gitu loh. Karena tapi emang gue buktiin gitu loh, akhirnya gue nikah, gue bisa punya penghasilan sendiri, nggak ngerepotin orang tua. Berarti lu buktiin, lu bujangan kan waktu itu, lu bujangan, lu bisa ngumpulin uang buat di situ orang tua lu yakin. Yakin. Ada trouble nggak pas lu ngelamar cewek, bini lu misalkan lu lamar nih, lu ngasih makan apa, bini lu? Iya, sempat ada trouble nggak? Masalahnya kan bini gue kan udah kelar kuliah dan gue ditodong lah sama kan udah pacaran lumayan lama nih, ditodong sama mertua gue nih dua-duanya nih mau sampai kapan gitu loh. Sedangkan gue masih dalam proses kuliah gitu. Bentar Bray, Gojek nih Bray, makanan Bray. Lagi podcast pesen Gojek. Sorry Mas, diambilnya Mas ke depan Mas. Jadi sempet orang gue juga sempet gak yakin ya, maksudnya bisa ngidupin gak sih lu siapa istri lu, tapi karena lu berhasil lu buktiin kalau lu juga berpenghasilan. Tapi itu kan di sisi orang tua lu ya. Orang tua cewek lu menerima lu sebagai musisi kafe. Iya. Itu ada kejadian lucu apa kejadian serem gitu? Gak sih, yang penting mertua udah pasti udah tahu gue kayak apa kehidupan gue, terus gue juga berpenghasilan gitu loh. Ya mungkin dia tahu lah gue bertanggung jawab lah gitu loh. Jadi akhirnya disetujui lah ya sama orang tua lu, disetujui untuk menikah dan mereka percaya kalau lu punya penghasilan. Oke, sebagai musisi kafe. Oh, itu fase awal emang
susah ngeyakinin, apalagi pasangan ya. Pasangan, aduh, alarm siapa sih? Ada aja gangguannya nih. Ngeyakinin pasangan, apalagi sampai ngeyakinin orang tuanya untuk gue mau merit sama dia, itu Ya. prosesnya pasti panjang. Dan Madi berhasil lewatin itu dengan pembuktian kalau dia main di kafe, terus Bisa penghasilannya menghasilkan juga. ya, bisa ngidupin anak orang lah. Sekarang anak berapa? Alhamdulillah 2 Anak sudah 2. dan cewek semua. Oke. Gak boleh bandel berarti bapak. Sekarang gue flashback lagi perjalanan lu ngeband. Nah, gue pengen tanya lu, selama lu di kafe kan bertahun-tahun nih bro, panjang banget jalan cerita lu nih. Pertama apa tadi? Busy Busy, itu sama Simono. Simono. Oh, terus lu ingat gak perjalanan lu band ke bandnya? Ingat. Dari Busy. Busy. Terus Oke. lu si Tunain nggak? Enggak, si Tunen kan si Indra sama si Fajar. Nggak, malah lu nggak ngeband sama Enggak ngeband sama dia. Gue malah ngikut-ngikut nonton dia gitu loh. Jadi jadi apa sih? Lu belajarnya Loncatan lah gitu. Belajarnya nontonin Nonton mereka. mereka dan keren banget. Di zamannya tuh keren banget tuh Dra, si Tunen. band lu keren, Dra. Keren banget. Jajang di situ. Jajang di situ. Jang, lu tua banget. Itu pasti kalau tua. Nah, dari Busy, udah Busy terus. Dari Kalau nggak salah lu sempet nongkrong lama di Gue di Armada dan akhirnya Armada itu apa? Studio? punyanya ke Kang Dedi. Kang Dedi itu dia yang leadernya band Phantom. Kalau yang belum Kuitang, tahu, Armada tuh sempat ngetop juga tuh. Jadi satu tempat latihan ya. Tempat latihan. Satu tempat latihan dan dia punya banyak banget band. punya banyak band. Kayak distributor lah. Agent nggak juga agent. Iya. Cuman tempat latihan yang banyak banget band yang latihan di situ dan dia bisa masukin band-band itu untuk main di kafe. Betul sekali. Nah dari situ Busy terus Gue ke Phantom band itu. Phantom, bandnya Kang Dedi. Kang Dedi. Kang Dedi. Dari Phantom lu berapa lama Phantom? Phantom tuh siapa teman-teman lu? Zaman Phantom. Zaman Phantom, Kang Dedi itu dia main gitar. Gitar. Kimel main bass. Keyboard Pai. Gitar dong. Bukan, itu mah BIP. Terus vokalis 3. Oh iya. Vokalis jadi itu kayak temanya dia kayak Destiny Child lah. Itu ada namanya Via, Cahya sama Feby. Vokalisnya Iskandar cowok 1. Mas Is. Mas Is. Bukan. Oh Iskandar yang di Armada juga. Dari Armada. Terus perjalanan lu ke band apa lagi? Dari Armada akhirnya gua Ingat gak lu? ke Magenta. Magenta. Ini band mahal juga, Bray. Ke Magenta. Magenta ini Kayak gue izin tuh apa sih dengan apa sih? edan-edanan. Dengan apa sih hati yang gak enak sama anak-anak Phantom gitu loh, gue izin. Ya, gue baru nih, Bray. Mereknya Pitoy. Itu pasti mesti punya Mr. Pitoy dari Australia. Joint venture. Lanjut lagi. Ini apa? Iklan. Iklan warkop. Terus lu ke Magenta. Magenta kan terkenalnya tuh kayak dulu tuh band event gitu. Ya, Nah, itu band event. gue sih sempet denger lah Magenta. Dia sangkatan nama Valencia. Valencia ya. Band-band lama deh. Apa? Siapa Koena. tuh? Oh, Koena. Heeh. Dangkotnya siapa tuh dulu? Magenta. Keyboardnya si Indro. Indro itu dia session playernya Sekarang zaman dulu Tere. Oh dulu playernya Tere. Tere. Terus masih pada inget nggak? Masih ingat? Siapa aja Magenta? Magenta, Indro, terus gitarisnya Emil. Emil. Tahu kan Emil? Tahu. Terus Emil, terus basisnya udah Joni. Itu basis enak banget itu. Setelah dia enak pertama, setelah itu habis itu basis gue yang kedua tuh Pitoy. Gue ngalamin basis yang enak ya 2 itu. Gue kelewat nih. Di kita flashback. Busy bawain lagu apa aja tadi? Busy R&B. Top 40. Top 40. Terus lu pindah ke apa? Bukan. Yang kedua Phantom lagu-lagunya R&B Top 40 juga. Top 40 juga, R&B juga. Nah, terus ke
Magenta. Magenta dia lebih ke 80s, lagu-lagu 80s. Jadi klasik disco. Klasik disco, dan gue putar otak banget itu. Dan gue banyak belajar lagu-lagu susah ya di Magenta itu. Ini maksud gue, kenapa gue ngajakin tonton jadi kadang-kadang perjalanan kita ngeband itu yang bikin kita lebih dewasa, makin banyak wawasan, karena kadang-kadang kita nyemplung di satu band yang kayak dia nih, dari R&B, dari top 40 tiba-tiba nyemplung ke klasik disco. Klasik disco. Itu lu mau nggak mau harus mempelajari itu kalau lu pengen stay di band itu. Dan gue belajar tuh sampai diomelin sama si Indro itu. Leadernya. Dia baik sih ya, aslinya sih baik, dia ngasih tahu yang baik, tapi cara penyampaiannya mungkin agak frontal ya. Dan gue sempet sedih, maksudnya hampir nangis gara-gara dimarah-marahin sama dia, tapi dia Dulu masih anak kecil ya? Masih kayak ya bocah, gue paling bocah. Kalau sekarang gue diajak berantem. Enggak. Gue malah banyak kerja sobat dia. Oke, dari situ lu lanjut kemana? Dari Magenta kan jobnya kan agak-agak gimana gitu lah. Akhirnya gue bergabung lah sama Rebound band. Rebound genrenya Top 40 juga. Gitu si Opi. Top 40 itu dulu. Opi Bagindas. Top 40 zaman dulu itu perputaran lagunya cepat banget. Maksudnya lagu baru lagi. Mungkin sama lah kayak Top 40 sekarang. Update-nya tuh sangat edan lah. Terus abis Rebound lu ke Replay. Di sini gue punya cerita baru nih di Replay itu lumayan lah. Sekarang bandnya udah nggak ada ya. Udah nggak ada Replay. Gue sempet di Replay juga. Tapi karena dia lebih duluan di Replay, lu cerita dulu dong. Replay awalnya tuh siapa aja? Ya Replay itu awalnya Kang Idoy itu leadernya, tuh dia yang ngajakin gue ngeband di Replay. Terus gantiin apa sih Henry drummernya yang lagi Henry drum ya. Di drum Replay. Terus ada Ari Dandi gitarisnya. Iya. Ari Papi. Terus keyboardisnya ada Mang Gozal. Itu Gozal itu adiknya Bang ya? Adek apa Bang ya? Adiknya Omar Jackpot. Omar Jackpot gitaris. Gozal. Terus vokalisnya si Fajar, Ferni, sama si siapa? Santi ya? Santi dulu ya? Santi mah Roket dong. Oh iya, sempet Roket. Ini Dewi. Ya, Dewi. Iya nama Dewi. Nah, gue sempat masuk diculik sama dia. Gue mau Fajar kan kata anak-anak Replay kan adalah butuh vokalis rock lah gitu yang buat buat di band kita, jadi ada ininya lah, karakternya lah. Kalau Fajar kan R&B. Nah, akhirnya gue bertugas lah sama Fajar, yuk nyari vokalis rock yuk. Nah, gue nonton sama Fajar tuh band Kitty Gritty di Klub 36. Iya. Dan gue ngeliat si Mamang Boy, kita juga udah tahu sih dia karena satu kosan ya, di Minang. Sering nongkrong lah, udah tahu lah, tapi kita nggak tahu performnya. Akhirnya gue mau Fajar ngeliat ini, oke nih vokalis. Udah kita culik, akhirnya jadi vokalis kita di Replay. Jadi dulu ini gue tambahin, Replay itu dulu formatnya rock R&B. Jadi kita 4 vokalis, satu vokalis cowoknya rock, satunya R&B, si Fajar R&B, gue ngeroknya. Satu lagi si Ferni yang ngeroknya, satu lagi ada tuh Bray, bukan Dewi. Aduh, siapa ya? Cynthia yang R&B-nya itu. Cynthia. Semuanya semoga lagi nonton sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya. Gokil lah. Sebelum dia masuk ada si Avan namanya. Avan Loka. Lawan berantem. Anjing lupan gitu. Ada gitu. Taruh ada segmen lain lagi cerita gitu. Alright, itu Replay gua aja di Replay hampir 4 tahun. 4 tahun. Mungkin Madi lebih lama dikit lah di awal-awal bikinnya. Nah, dari situ habis Replay, Magenta, Rebound, Replay, terus ke Nu Seven. Ini sekarang gua lagi jalan nih sama dia nih. Di Nu Seven tuh udah hampir 10 ya? 10 tahun. Tahun ini 10 tahun. 10 tahun. Nah, gue kebetulan agak punya banyak cerita sama dia karena sempat seband juga dulu.
ketika No Seven jalan nih Bray, dari awal-awal kan kita ngalamin bareng ya, dari format A, B, C sampai format terakhir sekarang. Fase paling menyedihkan tuh di mana sih Bray? Di No Seven ya? Fase yang menurut lo anjing gua kayak ada di titik terendah gitu. Iya, kayak yang langsung 2 vokalis cewek Cabut. Nah, itu. Kalau gua sih fase terendah gua di No Seven adalah pandemi. Tukang gandum. Iya, jualan gandum, jualan telur, jualan gas, yang penting saya hidup. Alhamdulillah. Gua tukang packing yang jualan bini gua. Drifting. Iya. Oke, itu pandemi fase-fase paling menyedihkan lah. Ya. Dan gua pengen ada satu sisi yang itu karena gua yakin semua band mengalami titik terendahnya di pandemi ya. Nah, yang meyakini kalau pandemi ini adalah sesuatu yang bikin otak lo lebih muter dan bikin lo yakin lagi kalau musik adalah pilihan hidup lo kan, jadi agak kacau nih Bray. Kita sampai gue jualan apa, lu jualan apa gitu. Kadang semuanya mencoba bertahan hidup lah. Yang bikin lu yakin kalau musik adalah bener-bener jalan hidup lu apa? Setelah pandemi ya, di fase itulah, di fase itu. Apa lu ngerasa anjing gue nggak punya kemampuan lagi gitu selain musik, apa? Gue dagang juga karena terpaksa begitu. Gue ada pikiran sih buat ngajar les private. Oh, lu sempet kepikiran? Pikiran gitu. Les private ke anak-anak, tapi pas home to home ya. home to home gitu lah, apa gue pasang iklan lah di depan gerbang gue gitu loh, menerima les private lulusan Cix musik gitu. Itu jalan nggak? Enggak. Alhamdulillah itu semuanya pas pandemi tercover dengan apa berdagang dan ya nggak apa sih menutup pintu terima kasih bagi saudara apa kerabat yang ngebantu. Di fase itu banyak banget teman-teman yang ternyata teman yang sebenarnya tuh yang real, yang ketika kita di bawah dia ngasih tuh ngasih aja Bray. Dan mungkin Madi ngalamin lah beberapa. Kita sempat bukan donasi apa, ada tamu yang ngasih, gue punya budget nih gitu, bagiin sembako gitu. Nah kita pernah ya kayak gitu. Pernah kayak gitu. Bagi-bagi ke beberapa teman-teman musisi juga. Nah itu kan fase terendah lu nih Bray. Sekarang gue langsung aja, No Seven udah jalan lagi setelah pandemi dan punya karya. Nah ini gue pengen ke situ nih. Arahnya kan nggak semua band cafe punya karya, ya kan? Karena kita sehari-hari mainin lagu orang dan itu berlangsung berpuluh-puluh tahun. Madi kan tua. Nggak tua, mature. Berpuluh-puluh tahun kita bawain lagu orang dan lu tiba-tiba ketika band apa No Seven berkumpul dan bikin lagu, yuk lu ayo. Itu alasan lo apa? Ya, dan gue seneng banget karena dari hati lah. Dari hati ya. Apa sih gitu? Karena kan ini nothing tulus ya. Kita apa sih bikin karya kan di band sendiri gitu loh. Kalau misalnya apa sih lagu kita terima kan dan meledak, itu kan kita kan seneng bareng-barengan gitu loh. Mata makin bening. Mata dari sononya nih. Makanya gue pun panggilnya Madi Beler. Dalam minumnya teh doang. Teh basi dikasih. Minum lagi dah. Ada, bentar guys. Kadang-kadang kalau mau cerita serius harus sedikit skut dulu, biar mata makin bening. Ya. Gimana? Ada ruto nggak? Jadi intinya, lu gue seneng nih, maksudnya akhirnya temen gue band cafe gue No Seven sadar akan pentingnya karya gitu. Jadi ada punya jejak digital lah pokoknya buat anak cucu kita lah gitu loh. Apa lu emang obsesi pengen jadi artis gitu begitu? Enggak juga sih, tapi kalau itu mah itu mah hadiah lah gitu loh. Kalau ternyata kita bisa meledak, kita juga kaget dong. Balonku kan meledaknya kaget. Hatinya kacau gitu. Jadi ya gue jadi semangat lah gitu loh di samping apa kita punya karya termasuk bagian yang
part dalam hidup lu bermusik yang pengen lu jalanin serius ya? Iya, serius banget. Oke. Tuh. Bocoran lah. Kan gue di sini nggak di posisi Nusa dulu. Gue lagi. Ahoy. Bocoran lagu, kan kemarin lagu pertama Mr. Blank. Mr. Blank. Bocoran lagu selanjutnya tuh atau nextnya